Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shania Fani Effendi, NPM 2241116 dari kelas MNJ 22B. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang manajemen keuangan internasional. Definisi manajemen keuangan internasional adalah manajemen keuangan dalam skala transaksi keuangan internasional. Prinsip manajemen keuangan internasional sama dengan manajemen keuangan domestik. Ruang lingkup utama dari pengambilan keputusan manajemen keuangan internasional meliputi keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen. Jenis transaksi yang ditangani dalam manajemen keuangan internasional ada antara lain ekspor, impor, dan pasar valuta asing. Sementara itu, ruang lingkup operasi manajemen keuangan internasional antara lain yaitu pasar valuta asing, mata uang asing, analisis investasi langsung, manajemen perusahaan multinasional, dan perbankan internasional. Manajemen keuangan internasional merupakan bagian penting dari ekonomi keuangan. Bidang ini utamanya membahas masalah-masalah yang terkait dengan interaksi moneter dari setidaknya 2 atau lebih negara. Manajemen keuangan internasional telah berkembang pesat karena globalisasi. Ini membantu memahami dasar-dasar semua organisasi internasional, menjaga keseimbangan di antara mereka. Sistem keuangan internasional menjaga perdamaian antar bangsa. Tanpa ukuran keuangan yang solid, semua negara akan bekerja untuk kepentingan pribadi mereka. Keuangan internasional membantu mengatasi masalah itu. Adanya sistem keuangan nasional berarti ada kemungkinan krisis keuangan internasional. Disinilah kajian manajemen keuangan internasional menjadi sangat penting untuk mengetahui tentang krisis keuangan. Selanjutnya, fungsi. Yang pertama, keputusan investasi. Fungsi ini meliputi pengambilan keputusan tentang investasi yang akan dilakukan oleh perusahaan dalam skala internasional. Keputusan investasi ini meliputi pemilihan proyek investasi, analisis risiko, dan pengukuran kinerja investasi. Yang kedua, keputusan pendanaan. Fungsi ini meliputi pengambilan keputusan tentang sumber pendanaan yang akan digunakan oleh perusahaan dalam skala internasional. Keputusan pendanaan ini meliputi pemilihan sumber pendanaan, analisis risiko, dan pengukuran kinerja pendanaan. Yang ketiga, kebijakan dividen. Fungsi ini meliputi pengambilan keputusan tentang pembagian dividen oleh perusahaan dalam skala internasional. Keputusan ini meliputi pemilihan kebijakan dividen, analisis risiko, dan pengukuran kinerja dividen. Yang keempat, manajemen risiko. Fungsi ini meliputi pengelolaan risiko yang terkait dengan transaksi keuangan internasional. Manajemen risiko ini meliputi identifikasi risiko, analisis risiko, dan pengambilan tindakan untuk mengurangi risiko. Yang kelima, manajemen kas internasional. Fungsi ini meliputi pengelolaan arus kas dalam transaksi keuangan internasional. Manajemen kas internasional meliputi pengelolaan arus kas masuk keluar, pengelolaan risiko valuta asing, dan pengelolaan investasi kelebihan kas. Selanjutnya, metode. Ada beberapa metode, yaitu perdagangan internasional. Pendekatan yang melibatkan pertukaran barang dan jasa antar negara-negara. Yang kedua, arbitrase internasional dan paritas suku bunga. Metode yang melibatkan eksploitasi perbedaan harga atau suku bunga antara 2 atau lebih pasar untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, hubungan antara inflasi, suku bunga, dan nilai tukar.
Metode yang mempelajari keterkaitan antara inflasi, suku bunga, dan nilai tukar mata uang dalam konteks keuangan internasional. Yang keempat, pengelolaan ekspor transaksi. Metode yang digunakan untuk mengurangi resiko yang timbul akibat fluktuasi nilai tukar mata uang terhadap transaksi bisnis internasional. Yang kelima, pengelolaan nilai tukar uang. Metode yang melibatkan penggunaan instrumen keuangan seperti kontrak berjangka atau opsi untuk melindungi nilai tukar mata uang perusahaan dari fluktuasi dan yang merugikan. Yang keenam, pengelolaan resiko politik. Metode yang melibatkan identifikasi, evaluasi, dan pengendalian resiko yang timbul akibat perubahan kebijakan politik di negara-negara tempat perusahaan beroperasi. Yang ketujuh, pengelolaan risiko kredit. Yang ke-8, pengelolaan risiko likuiditas. Selanjutnya, Tujuan dari manajemen keuangan internasional adalah untuk memastikan keberhasilan perusahaan dalam perdagangan internasional dan meminimalkan risiko yang terkait dengan fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Berikut adalah tujuan dari manajemen keuangan internasional yang dapat dijelaskan lebih lanjut. Yang pertama, memaksimalkan kekayaan perusahaan, mempercepat arus kas masuk, mengantisipasi kejadian, dan membuat keputusan yang menguntungkan, meminimalkan risiko yang terkait dengan nilai tukar mata uang asing, mengelola keuangan perusahaan multinasional yang beroperasi di seluruh dunia, memahami perilaku konsumen dari suatu negara di pasar internasional, meningkatkan kualitas, kuantitas, dan berbagai macam alat pemuas yang ada di negara tersebut, menjaga keseimbangan antara organisasi internasional, memunculkan krisis keuangan internasional dengan memahami tujuan manajemen keuangan internasional. Perusahaan dapat mengambil keputusan yang tepat dalam perdagangan internasional dan meminimalkan risiko yang terkait dengan fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Selanjutnya, pengaruh. Manajemen keuangan internasional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan yang beroperasi di pasar internasional. Berikut adalah beberapa pengaruh dari manajemen keuangan internasional. Mempercepat arus kas masuk dalam manajemen keuangan internasional. Tujuan utamanya adalah mempercepat arus kas masuk, karena semakin cepat arus kas diterima, semakin cepat kas yang digunakan untuk keperluan perusahaan. Memaksimalkan kekayaan perusahaan. Tujuan utama dari pengambilan keputusan manajemen keuangan internasional adalah untuk memaksimalkan kekayaan perusahaan, mengantisipasi kejadian yang membuat keputusan yang menguntungkan manajemen keuangan internasional, untuk membantu manajer mengantisipasi kejadian yang membuat keputusan yang menguntungkan sebelum kejadian tersebut terjadi, meminimalkan risiko yang terkait dengan nilai tukar mata uang asing. Manajemen keuangan internasional membantu perusahaan meminimalkan risiko yang terkait dengan fluktuasi nilai tukar mata uang asing, sehingga perusahaan dapat menghindari kerugian yang tidak diinginkan, meningkatkan kualitas, kuantitas, dan berbagai macam alat pemuas yang ada di negara tersebut. Kesimpulannya, manajemen keuangan internasional dapat didefinisikan sebagai manajemen keuangan untuk perusahaan multinasional. Dua istilah penting dalam manajemen keuangan internasional adalah manajemen keuangan dan perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional itu memiliki beberapa ciri yang berlainan dengan
perusahaan domestik. Salah satu karakteristik yang menonjol adalah wilayah operasionalisasi perusahaan yang mencakup beberapa negara dengan kondisi politik, sosial, ekonomi, serta kebudayaan yang berbeda-beda. Perbedaan kondisi tersebut juga menimbulkan konsekuensi yang berbeda, yaitu dalam hal pengelolaan perusahaan. Antara lain bahwa perusahaan multinasional akan menghadapi perubahan kurs mata uang antar negara yang akan menambah kompleksitas pengelolaan keuangan perusahaan multinasional. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.